dengan waraknya dan bagusnya, apa ya tanda tauliah maksudnya. Yang kita kena tanya ini gini, yang apa yang belum tentu dia punya cara fikiran dia, mungkinkah dia membawa kepada ajaran sesat. Maka dengan demikian terhimpunlah antara dua pendapat. Kan tadi ada pendapat yang kata wajib tauliah, ada yang kata tak wajib. Yang wajib itu kepada orang yang tidak dikenali, supaya dakwahnya itu adalah dipastikan dia benar. Kalau seorang ustaz, orang semua kenal dengan dia, tak payah tauliah, bertakwalah dia. Jangan disalahguna pula tauliah itu untuk sekat dia dalam berdakwah. Ya kan? Karena apa yang dia sampaikan daripada kitab yang dia tulis, dan buku yang dia tulis itu bukti bahwa apa yang diajarkan itu benar, yang baik-baik belakang. Orang yang macam itu tak ada tauliah pun tak apa, karena benda yang orang telah maklum dia orang yang baik, apa yang dia tulis benda yang baik. Jadi begitu caranya untuk menghimpunkan antara dua pendapat. Di saat ramai orang yang nak berdakwah dan dia pun mungkin tak mempunyai kelayakan untuk itu, nah itu kena ada tauliah. Dan demikian lagi tiada disyaratkan adil. Bersalahan kata setengah ulama bahwa disyaratkan adil, tetapi perkataan ini baik. Jadi adil dalam istilah orang zaman dahulu, adil itu pertama orang yang tidak mengerjakan maksiat yang besar, dosa yang besar, dan tidak mengekali mengerjakan dosa yang kecil, dan orang yang terjaga dia punya maruah dia. Dalam kitab-kitab lama, maruah seseorang itu tercabar, adapun tercalar apabila dimakan di kedai. Itu pun kalau kata macam kalau ulama ahli hadis zaman dahulu, orang itu kalau makan di kedai ya, itu orang itu sudah hilang maruah. Berjalan tak ada kopiah, itu telah hilang maruahnya. Jadi yang itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau sekarang ini kadang-kadang pendakwah itu sendiri dia tak pakai kopiah pun. Yang dia yang berbicara agama pun dia pun tak pakai kopiah. Orang zaman dulu itu kalau makan di kedai pun itu telah menghilangkan maruahnya. Kalau sekarang itu bohong aja makan di kedai kan senang. Apa namanya macam itu. Kenapa zaman dahulu orang yang makan di kedai itu terjejas dia punya maruahnya? Karena ilatnya li'anna ainal fuqara taqa'u alaihi, karena mata orang yang fakir terlihat makanan itu, dan mereka nak makan, mereka tak ada duit nak beli. Sedangkan itu bodoh makannya itu, jadi maknanya dia menyakitkan hati orang yang fakir. Itu termasuk orang yang hilang maruah. Itu yang makan di kedai itu yang menjejaskan maruah. Orang yang makan barang yang dimakan di kedai itu, mungkin ada orang fakir lalu situ dia lagi makan. Dia kata tu syekh makan sedap, aku enak makan macam dia, tapi aku beli tak ada. Nah, jadi itu sebab yang sehingga bila makan di restoran di kedai itu menjejaskan dia punya maruah. Karena orang fakir ingin nak makan benda itu sama dan dia beli tak ada. Ala kuliah benda itu kan kecil dia kata dia. Nah, tapi boleh ada yang berkira sebagai kesempurnaan. Kalau tidak disyaratkan pun sebagai kesempurnaan. Karena dalam istilah ulama kita ada hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Untuk orang yang abrar, pangkat dia itu abrar, yang sudah bagus. Tapi untuk orang yang muqarrabin, yang itu tak elok lagi. Katalah orang yang menjajah makanan di jalan sampai waktu sembahyang, jadi menjaga apa? Ada makanan-makanan, es krim kita kata itu kan. Sampai waktu sembahyang dia singgah di masjid, di musala, di surau,
dia pun sembahyang lah. Sembahyang dengan seluar dia, dengan baju t-shirt dia, kopiah pun tak pakai. Ya kan? Bagi seorang penjajah menjual es krim, dia berhenti sembahyang di musala atau di masjid dengan pakaian yang demikian tadi, yang itu tak jadi masalah. Bagi dia seorang yang bagus sudah. Bahkan kita anggap ini sebagai penjajah es krim yang takwa, yang kuat beragama, ya kan? Dia menjual es krim, dia berhenti sembahyang di musala. Masya Allah, dia hormat dengan waktu. Walaupun dia sembahyang dengan mungkin pakaian dia dengan seluar ketat sikit ke apa semua, baju t-shirt, kopiah pun tak ada, ya kan? Nah, yang tu orang boleh terima karena makam dia makam abrar saja, boleh. Tapi kalau tu imam di satu masjid pakai macam tu, boleh terima tak? Nah, ini contohnya. Tu imam, jadi imam pakai seluar jin, pakai t-shirt, kopiah pun tak ada. Makmum ada jubah, ada soban, ada senang, ada di belakang. Macam mana ni? Macam mana ni? Ini maksud kita memahami hasanatul abrar, sayyiatul mukarrabin. Untuk penjajah es krim sembahyang pakai macam tu, yang tu hebatlah dia sudah. Tapi sebagai imam pakai macam tu, khutbah Jumaat pula, pakai seluar jin, baju t-shirt, cok apa lagi lah, kopiah tak ada. Alhamdulillah. Kita terima bukti orang, macam mana terima kita ni? Dia syuk tak mana orang kita dah. Padahal apa salah dia? Dia dah tutup aurat, kita kata. Tapi kalau dia sebagai imam, sebagai khatib, tak munasabah pakai. Tapi kalau penjajah es krim tadi, ataupun kita kapit dulu, niaga kapit, kamu masuk sembahyang macam tu, kata dia okey lah macam ini orang kuat agama lah. Ya, jadi masalah baru, masalah harga diri, termasuk masalah pakaian. Ini pakaian bukan dia ambil kira, ya kan? Macam polis lah. Polis kalau tahan orang di jalan, dia tak pakai uniform, orang belah dia. Dia orang polis, pegawai polis. Dia suruh berhenti orang, dia pakai baju biasa, pakai jubah dia pula bagi saya, dia jadi polis. Tahan kereta, orang kata Pak Haji mana apa cara? Dia tak pakai ini. Kalau dia pakai uniform polis, JPJ pula pakai. Ini kuasa besar pada polis dia. Tahan dalam periksa orang teknik juga. Yang tu, walaupun dia perempuan yang bawa ni mat dia orang hebat lah kata. Walaupun yang tahan tu perempuan, polis perempuan, tapi dia pakai ini pun sini amat, ya kan? Macam tu. Jadi kita perlu kepada juga uniform untuk maruah imam, untuk maruahnya kena ada uniform. Jadi benda-benda ini, maka dimasukkan dalam hal maruah. Nah, jadi dalam dakwah pun begitulah, diperlukan, ya kan? Walau siapapun dalam berdakwah mesti dia menjaga sunnah, dia menjaga benda-benda yang bagi orang lain pendengarnya tak jadi masalah. Macam kalau saya mengajar hari ini, ya, saya pakai t-shirt saja, kopiah pau tak pakai ini. Tuan-tuan kata ustaz ni dibalik tidak. Jadi itu menjejaskan. Tapi orang lainnya mengajar tak ada masalah. Jadi ini nak memahami hasanatul abrar, sayyiatul mukarrabin. Bagi orang yang abrar sudah okey lah macam itu. Tapi bagi orang yang tertentu, dia kena ada benda-benda yang tertentu. Dalam dakwah pun demikian. Kita nak mengajak orang lain, sudah tentu kita seeloknya mempunyai pakaian yang munasabah, yang berpatutan dan sebagainya. Terus rukun yang kedua, orang yang
yang disuruh akan dia dan orang yang ditegakkan itu, yaitu disyaratkan manusia dua dan tiada disyaratkan adil balik, maka wajib atas seorang yang menegakkan kanan-kanan daripada meminum arak dan daripada segala maksiat, dan wajib ditegakkan orang gila daripada berzina dan menjimat binatang. Nah, itu dia. Itu benda yang mungkar tadi. Orang gila berzina, sebab orang gila atau orang gila berzina dengan binatang. Ini tak berdosa, tapi tak boleh. Benar-benar mungkar. Terus. Rukun yang ketiga, al-muhtasab fihi, yakni pekerjaan yang disuruh dan ditegakkan di dalamnya itu maka disyaratkan dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, bahwa adalah pekerjaan yang ditegakkan itu menyalahi syariat, sama ada yang mengerjakan itu jadi maksiat atau tidak jadi maksiat, seperti melihat akan kanan-kanan meminum arak, maka wajib menegakkannya daripadanya, dan seperti melihat orang yang gila menjimat binatang, maka wajib menegakkannya menegakkan daripadanya. Dan jikalau keduanya itu tiada jadi maksiat sekalipun. Dia tak jadi maksiat tapi mungkar kan, itu bertentangan dengan hukum Allah. Walaupun orang gila berzina dan orang gila, dia tak pernah berdosa ya kan, tapi benda itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah. Terus syarat yang kedua, bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu mewujud pada ketika itu. Bersalahan jikalau seseorang yang telah selesai daripada meminum arak, dan demikian lagi bagi orang yang berkehendak meminum arak pada hari yang lain yang akan datang, maka bahwasanya tiada mungkin mengingkari akan dia, melainkan dengan menjagakan dan menegakkan dengan perkataan atau pengajaran dua. ya, artinya kalau benda yang diingkar itu memang ada di hadapan mata, ya, kalau dulu dia pernah, itu diberikan nasihat saja. Ataupun akan datang dia akan buat, itu pun diberikan nasihat. Terus syarat yang ketiga, bahwa adalah pekerjaan yang diingkari itu zahir pada orang yang mengingkari itu, dan jangan zahirnya itu sebab sungguh-sungguh diperiksa dan sungguh-sungguh dicintai. Maka tiap-tiap maksiat yang disembunyikan oleh orang yang berbuat maksiat itu, maka itu tiada wajib mengingkari akan dia, seperti orang yang meminum arak di dalam rumahnya. Sekira-kira dia tiada menzahirkan kepada orang yang banyak, maka itu tiada harus mengintai akan dia dan memeriksa akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, artinya jangan kamu periksa akan orang yang menyembunyikan maksiat itu. jadi kita pun tutupi keaiban ini, batas-batasnya. Kan kita nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang orang itu dia buat maksiat tapi dia sembunyi-sembunyi, dia menyembunyikan kemaksiatannya. Mari kita jangan korek. Kita jangan korek. Itu termasuk pada bab barang siapa menutupi keaiban orang lain. Kalau dia menutupi keaiban dia sendiri, dia rasa macam tak sedap, benar dia pun tak tunjuk lah, dia kaya aman. Tapi kalau dia minum tengah banyak bangga lagi pula, itu macam kalau orang tu kadang-kadang kan tersalah sekali dia buat maksiat. Janganlah satu kesalahan tu menjahanamkan semua perbuatan dia yang baik. Kita anggap baca yang baik itu semua punah, semua tak ada nilai. Itu yang kita disuruh menutupi keaiban dia, karena dia pun tersalah saja pada hari itu, sedangkan kebaikannya banyak, dan dia pun bukan terang-terang buat maksiat itu, ya kan? Jangan kata aku tahu dia pernah buat begini, saya ada kamera khas, boleh apa namanya, boleh lacak dia, boleh tengok mobil-mobil, tak payah. Kita disuruh menutupi batas-batasnya. Jadi kalau orang yang mengerjakan maksiat itu sendiri menutupi kemaksiatannya, kita tutup, tak payah kita bongkar. Tapi kalau dia menzahirkan, bahkan bangga dengan kemaksiatannya, nah itu yang perlu kita tegur. Ataupun dia memang mengerjakan di hadapan mata kita, maka kita kena tegur. Ini berat. Terus dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, وقد روي أن عمر رضي الله عنه تصدق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه وقال يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت الله من وجه فقد عصيته أنت من 3 أوجه. فقال وما هي؟ فقال قد قال الله تعالى ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال تعالى واتوا البيوت من أبوابها وقد تسوت من الصبح، وقال
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وما سلمت فتركه عمر رضي الله عنه وشرط عليه التوبة. Ini contoh kejadian yang berlaku. Ini bagus diambil hati, Pak. Terus. Artinya, dan sesungguhnya meriwayatkan setengah ulama bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik di atas pagar rumah seorang laki-laki, maka melihat akan dia atas berbuat kelakuan yang jahat, maka menegur Sayyidina Umar atasnya. Jadi Sayyidina Umar mungkin ada dapat maklumat dia ini buat benda yang tak kena maksiat kan. Umar pun macam panjat kata rumah dia, naik tengok, ni dia apa? Ini dia buat aja benda tak kena ni apa? Kata dia apa semua. Jadi Sayyidina Umar mengatakan ini jahat pasal dia buat macam-macam. Rupanya tuan rumah itu orang mana? Nanti tengok dia punya hujah dia. Terus. Maka berkata ia, ya Amirul Mukminin, jika aku telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada satu jalan, maka sesungguhnya engkau telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada 3 jalan. Ya, saya buat maksiat 1, Tuan buat maksiat 3. Kalau saya minum arak, yang inilah kejahatan saya. Tapi Tuan buat 3 macam maksiat. Kalau saya 1 di saja, minum arak saja, kata macam. Tapi Tuhan buat 3 maksiat. Apa dia? Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa ia? Maka kata laki-laki itu, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, artinya maka jangan engkau periksa kejahatan seseorang, dan sesungguhnya engkau memeriksa akan kejahatan. Engkau berkorek kejahatan orang. Karena itu kalau orang, kan yang kita disuruh menutup kejahatan orang itu, bila orang tu sendiri dia rasa malu kalau orang tahu kejahatan dia, itu kita elok tutup. Kalau tu memang dia jahat, kita tutupi kejahatan. Bagus itu. Tapi kalau dia bangga dengan kejahatannya, katalah seorang perempuan tu dia suka gambarnya dipamerkan di majalah dengan gambar setengah telanjang dia. Kita boleh cakap ini perempuan teruk, tak ada masalah. Karena dia sendiri suka terpamer dia punya aurat. Kita kata ini perempuan ini teruk lah. Bahkan kita kata demikian, kita tak salah. Kita tak mengumpat dia, karena dia sendiri bangga. Orang tengok dia punya keindahan badan dia. Kita kata perempuan ini teruk lah. Tapi takdirlah ada seorang perempuan, mungkin satu masa dia pergi pantai mana, dia pun baik. Dia pun mandi dengan suami dia. Kita pun jauh-jauh tangkap dia punya kata ni dia jahat perempuan. Kita mengorek-ngorek orang. Ini yang tak baik. Kan? Ataupun dia tersilap sekali ya. Imam Junaidi Al-Baghdadi pernah ditanya, ayazinil wali, apakah orang yang sampai ke tingkatan wali masih boleh berzina? Dia tu waliullah, apakah dia masih boleh berzina? Imam Junaid Baghdadi itu. Lalu dia menjawab, wa kana amrullahi qadran maqdura. Kalau memang itu jadi sungguh, boleh jadi. Walaupun orang yang sudah sampai ke tingkatan wali pun boleh jadi dia berzina. Karena orang yang sampai ke tingkatan wali, dia tidak maksum. Yang maksum hanya para anbiya. Kalau wali itu cuma mahfuz, berbeza antara istilah maksum dengan mahfuz. Kalau maksum 100% takkan ada berdosa. Itu nabi-nabi. Kalau wali-wali mungkin dia baik 97%, adalah 3 mungkin yang dia tak baik. Itu beza antara maksum dengan mahfuz. Kalau setengah-setengah ayat itu bukan cuma mahfuz lah, yang itu tahu lah kan. Maksudnya orang itu dalam kebanyakan hal dia baik. Cuma sekali-sekali yang namanya dia ada nafsu, kadang-kadang dia pun, orang kata kalau orang kedapan ini silap hari bulan, kelabu mata, ya kan? Sekali-sekali dia pun adalah mengumpat orang juga kadang-kadang. Tapi yang itu bukan menjadi amalan dia. Kalau kata macam wali jadi dia berzina, sekali itulah dia pernah, bukan kejar dia macam tu. Orang yang macam ni kita kena tutup keaiban. Jangan
wali macam mana. Kecuali dia gambar aku simpan macam ni. Kan? Dia pun lepas dia buat sekali tu dia pun menyesal lah, apalah semua.